Halo Sobat Angler, salam joran melengkung. Kembali lagi bersama saya, teman mancing terpercaya kalian. Di video kali ini kita akan bedah tuntas potensi mancing untuk 1 minggu ke depan, dari tanggal 22 hingga 28 Desember 2025. Dan teman-teman, saya harus bilang, minggu ini bukan minggu biasa. Ini adalah minggu yang ditunggu-tunggu, terutama bagi para pemburu predator muara. Kenapa? Karena semua elemen alam tampaknya berkonspirasi untuk menciptakan kondisi mancing yang luar biasa. Saya sudah kumpulkan semua datanya, mulai dari cuaca, fase bulan, hingga aktivitas ikan. Dan terus terang, saya sendiri sudah tidak sabar untuk turun ke air. Jadi, siapkan kopi kalian, catat baik-baik, karena di akhir video ini kalian akan tahu persis di mana, kapan, dan bagaimana cara mendapatkan sambaran yang dahsyat minggu ini. Mari kita mulai dengan target utama kita. Mengingat ini adalah puncak musim hujan, tidak ada pilihan yang lebih baik selain barramundi, atau yang kita kenal sebagai kakap putih. Ikan ini adalah raja di air keruh, dan musim hujan adalah panggung utamanya. Curah hujan yang tinggi selama beberapa waktu terakhir ini akan mendorong air dari darat ke muara-muara sungai di sekitaran Jakarta. Aliran ini membawa banyak sekali makanan kecil, dan membuat air menjadi keruh. Inilah kondisi ideal bagi kakap putih untuk berburu. Mereka akan bersembunyi di balik air keruh, menunggu mangsa lengah. Jadi di mana kita harus mencarinya? Fokuskan pencarian kalian di area muara sungai, di sekitar hutan bakau, dan di dekat pilar-pilar jembatan atau dermaga. Mereka suka berlindung di dekat struktur yang bisa memecah arus. Untuk urusan umpan, nomor 1 adalah umpan hidup. Udang hidup ukuran 3-4 jari atau ikan belanak kecil adalah menu favoritnya. Jika kalian lebih suka menggunakan umpan tiruan, soft plastik dengan warna-warna cerah atau natural yang meniru bentuk anak ikan akan sangat efektif. Gunakan jig head dengan berat yang sesuai, sekitar 7 hingga 15 gram, tergantung kedalaman dan kekuatan arus. Lempar umpan kalian ke dekat struktur dan mainkan dengan perlahan, biarkan arus melakukan tugasnya. Target kedua kita untuk minggu ini adalah sang petarung sejati dari lautan, giant trevally atau ikan kue gerong. Nah, untuk GT, arenanya sedikit berbeda. Kita harus sedikit bergeser ke perairan yang lebih jernih di sekitar Kepulauan Seribu. Kenapa minggu ini bagus untuk GT? Jawabannya ada di fase bulan. Minggu ini arus laut akan cukup kencang, dan GT sangat menyukai arus deras. Mereka menggunakan arus untuk menyergap mangsanya. Cari mereka di titik-titik yang menghadap langsung ke laut lepas, di sekitar tubiran karang, atau di area pertemuan arus. Teknik terbaik tentu saja adalah casting popper. Gunakan popper berukuran besar, sekitar 100 hingga 150 gram, dengan warna-warna yang mencolok. Lakukan lemparan sejauh mungkin dan tarik dengan kecepatan bervariasi untuk menciptakan cipratan air yang heboh. Percayalah, tidak ada yang bisa memancing amarah GT selain popper yang berisik. Alternatif lain adalah teknik jigging, jika kalian mendeteksi kumpulannya di kedalaman yang lebih. Namun, teman-teman, selalu perhatikan kondisi cuaca. Angin dari arah barat bisa menciptakan ombak yang cukup besar, jadi utamakan keselamatan. Jika kondisi laut tidak memungkinkan, lebih baik fokus pada kakap putih di perairan yang lebih tenang. Sekarang, mari kita bedah mengapa di balik prediksi ini. Analisis kondisi alam adalah kunci sukses kita. Pertama, cuaca. Sepanjang minggu, suhu udara akan cukup panas dan lembab, berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Hujan dengan intensitas ringan, hingga sedang sangat mungkin terjadi hampir setiap hari, terutama pada sore hari. Ini adalah kabar baik, karena hujan akan menjaga air muara tetap keruh. Yang terpenting, tekanan atmosfer akan cenderung stabil di level yang rendah, sekitar 1009 milibar. Kondisi tekanan rendah yang stabil seperti ini, menurut pengalaman saya, membuat ikan predator besar lebih aktif dan nafsu makannya meningkat. Kedua, suhu air. Suhu air laut di sekitar perairan Jakarta akan sangat hangat, berada di angka ideal sekitar 29 derajat Celcius. Suhu hangat ini akan meningkatkan metabolisme ikan, membuat mereka butuh makan lebih sering. Ini berarti jendela waktu makan mereka akan lebih panjang, memberi kita kesempatan lebih besar untuk strike. Ketiga, dan ini yang paling penting, fase bulan. Kita baru saja melewati fase bulan baru pada tanggal 20 Desember.
Artinya sepanjang periode ramalan ini, yaitu dari tanggal 22 hingga 28, kita berada dalam fase bulan sabit awal yang bergerak menuju kuartal pertama pada tanggal 27. Periode ini adalah salah satu periode terbaik untuk memancing dalam sebulan. Gravitasi bulan akan menciptakan pergerakan pasang surut yang signifikan, menghasilkan arus yang lebih kuat. Arus inilah yang mengaduk dasar perairan, membawa makanan, dan memicu ikan untuk aktif berburu. Secara umum, berdasarkan semua data ini, aktivitas ikan secara keseluruhan di perairan Jakarta dan sekitarnya akan sangat tinggi. Kakap putih akan menjadi bintangnya di area pesisir dan muara, sementara GT akan sangat aktif di lepas pantai jika cuaca mengizinkan. Baiklah, sekarang bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, ramalan harian. Mari kita rinci hari per hari. Senin, 22 Desember, saya memberikan rating baik. Bulan mulai tumbuh, arus mulai terbentuk. Ini adalah hari yang bagus untuk pemanasan. Kakap putih sudah mulai aktif di muara-muara setelah hujan sore. Selasa, 23 Desember, ratingnya masih baik. Kondisi cuaca dan tekanan udara yang stabil akan menjaga mood ikan tetap bagus. Peluang strike konsisten sepanjang hari. Rabu, 24 Desember, rating naik menjadi sangat baik. Perbedaan pasang surut semakin terasa, arus semakin kencang. Ini adalah hari yang tepat untuk mulai serius mencari ikan-ikan berukuran lebih besar. Kamis, 25 Desember, saya berikan rating istimewa. Pertengahan minggu ini semua kondisi berada di puncaknya. Aktivitas makan ikan akan sangat agresif, terutama saat fajar dan senja. Jumat, 26 Desember. Ratingnya juga istimewa. Sehari sebelum kuartal pertama, tarikan gravitasi bulan sangat kuat. Jika cuaca bagus, ini adalah hari yang sempurna untuk mencoba peruntungan memburu GT di Kepulauan Seribu. Sabtu, 27 Desember. Ini adalah puncaknya teman-teman. Ratingnya adalah terbaik. Tepat di hari kuartal pertama bulan, arus pasang surut mencapai titik maksimumnya. Ini adalah hari di mana kalian harus berada di atas air. Peluang untuk memecahkan rekor pribadi sangat terbuka lebar. Minggu 28 Desember, rating sedikit turun tapi masih sangat baik. Pengaruh dari kuartal pertama masih sangat kuat. Manfaatkan hari libur ini semaksimal mungkin, karena kondisi sebagus ini tidak datang setiap saat. Itu dia teman-teman, panduan lengkap kalian untuk minggu mancing yang luar biasa. Ingat, ramalan ini adalah panduan, faktor keberuntungan dan keahlian kalian tetap menjadi penentu. Selalu utamakan keselamatan, periksa kembali peralatan, dan hormati alam. Semoga amis dan semoga kalian mendapatkan tarikan yang tak terlupakan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan tentu saja, berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan ramalan mingguan berikutnya. Saya ingin mendengar rencana kalian. Kalian akan berburu apa dan di mana minggu ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ni chwosta, ni che shui.